Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini kita akan membahas mengenai variabel acak. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan variabel acak. Baiklah, Bapak berharap kalian bisa tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini. Materi pertemuan 9 tentang variabel acak. Variabel acak. Variabel acak itu bisa disebut dengan nilai variabel yang tergantung kepada hasil eksperimen secara acak. Ingat, eksperimennya itu harus secara acak. Sebelumnya, apa arti eksperimen? Itu adalah percobaan ya, biasanya bahasa simpelnya. Jadi yang dimaksud dengan variabel acak itu adalah variabel yang tergantung kepada hasil eksperimen secara acak. Nah, nilainya ini berarti kita bicara tentang angka ya. Arti variabel itu kan bilangan yang belum diketahui nilainya. Sementara kalau ada nilainya di sini berarti nilainya harus sudah ada ya. Sebagai contoh eksperimen acak nih, yaitu jenis kelamin anak dalam keluarga, ini keluarga ya, huruf R-nya, yang memiliki 3 orang anak. Ada keluarga yang memiliki 3 orang anak. Jenis kelaminnya itu merupakan sebuah percobaan atau kejadian secara acak. Nah, yang bisa kita jadikan sebagai variabel acak itu bisa X, yaitu banyak anak laki-laki, atau si Y, banyak anak perempuan. Juga ada di buku lain itu perubahan ya, perubahan dari laki-laki ke perempuan atau dari perempuan ke laki-laki. Nanti itu dijadikan sebagai latihannya ya. Nah, sekarang banyak anak laki-laki itu kan berarti dari percobaan ini, dari jenis kelamin keluarga yang memiliki 3 anak. Kita buatkan dulu seperti ini dalam tabel ya. Nih, jumlah anak laki-laki 0, jumlah anak laki-laki 1, jumlah anak laki-laki itu ada sebanyak 2, dan jumlah anak laki-laki sebanyak 3. Ini sebelumnya kita harus tahu dulu ruang sampelnya. Ini sudah pernah dipelajari matematika wajib ya. Untuk ruang sampel dari 3 anak itu sama juga dengan ruang sampel 3 koin, itu sebanyak 8 ya. Nah, apa-apa aja yang jumlah anaknya laki-laki itu 0, berarti kan arti jumlah anak laki-laki yang 0 berarti anaknya perempuan semua. Berarti sampelnya itu bisa kita buat PPB, yaitu sebanyak 1. Nah, yang 1 anak laki-laki berarti kan bisa LPP baru PLP atau PPL. Ini artinya laki-laki perempuan perempuan laki-laki perempuan laki-laki. Ini kalau anaknya 1 ya, berarti sebanyak 3. Anak laki-lakinya 2 berarti bisa LLP, LPL dan PLL juga sebanyak 3. Sementara kalau anak laki-lakinya ada 3, berarti hanya 1 kemungkinan, yakni LLL sebanyak 1. Perhatikan semua ini jumlahnya sama dengan ruang sampelnya, yakni 8 ya. Dulu ruang sampel itu kan dinyatakan semua berurut dari L dulu pakai diagram pohonnya. Tapi ini enggak. Yang namanya variabel acak itu tergantung apa yang dijadikan variabel. Di sini variabelnya itu adalah jumlah anak laki-laki. Bisa 0, 1, 2, 3. Kan nggak mungkin 4. Kenapa? Karena anaknya cuma 3 ya. Itu yang dimaksud dengan contoh variabel acak. Baik, sekarang ada disebut dengan fungsi peluang ya. Jadi yang dimaksud dengan fungsi peluang ini adalah dibagi ya, ini relatif ya, dibagi dengan banyaknya sampel. Nah, tadi jumlah anak laki-laki itu adalah yang 0 sebanyak 1 sebanyak 3, yang 2 anaknya 3, yang laki-lakinya ya, yang 3 sebanyak 1.
Sementara semua ini ruang sampelnya ada sebanyak 8. Maka fungsi peluangnya, jika jumlah anak laki-lakinya itu 0, yaitu frekuensinya 1, maka fungsi peluangnya adalah 1/8. Karena dibagi dengan ruang sampel. Ini fungsinya adalah 3/8. Ini adalah 3/8, ini adalah 1/8. Nah, kalau kita semua jumlahkan ini, inilah hasilnya sama dengan 1. Ingat, peluang itu paling besar nilainya 1, paling rendah nilainya 0. Jadi nggak mungkin peluang itu bisa lebih dari 1 atau lebih kecil dari 0. Nah, ini yang dimaksud dengan fungsi peluang. Jadi apapun variabel acaknya, ya, mau apapun soalnya, maka tentukan dulu frekuensinya. Untuk mencari fungsi peluangnya itu adalah gunakan frekuensi dibagi dengan ruang sampel. Nah, di buku itu ada yang jumlah 2 dadu, ya. Makanya ingat, perhatikan ruang sampelnya. Untuk jumlah 2 buah dadu itu ruang sampelnya sebanyak 36. Baik, demikianlah penjelasan ya awal tentang variabel acak. Nanti ini kita akan gunakan di pelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Cukup sekian pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai materi variabel acak. Bapak berharap kalian bisa tetap menjaga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya dengan baik. Bapak akhiri dengan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.